78 tahun sudah Tuhan karuniakan nikmat-Nya berupa kemerdekaan yang kita hidupi dalam kebersamaan. Walau masih banyak rintangan dan halangan yang gak pernah berhenti untuk menghancurkan kesatuan, tapi sampai hari ini kita masih ada berdiri sebagai suatu bangsa yang terus melaju mencapai segala sesuatu demi kepentingan kita. Satu Indonesia, satu. Ayo kita terus melaju untuk Indonesia maju. 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 Shalom Impact Youth yang mau terus merasakan kasih Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up,
kasih Tuhan, karena Kau telah mengangkat kami sebagai anak-Mu. Semua kebaikan dalam hidup kami itu semua karena-Mu Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku.
berkeringat, penuh sesak, berteriak sampai serak, demi membakarnya semangat, lalui hingga lawan terberat. Menari-nari penuh arti, gak peduli kanan kiri, demi harapan hati ini, Garudaku terbang tinggi. Oh, 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 oh. Aku kan tetap ada di sini, mendukungmu sampai mati, hingga Garuda terbang tinggi, Garuda terbang tinggi. Aku kan tetap lantang bernyanyi, berteriak dari hati, hingga Garuda terbang tinggi, Garuda terbang tinggi. Harapannya Indonesia itu semakin asri. Oke, jadi ini ada gambar bunga. Nah, bunga itu kan biasanya identik sama harum dan berkembang. Jadi harapannya Indonesia supaya namanya terus harum di hadapan negara-negara lain, dan juga Indonesia bisa terus berkembang menjadi negara yang maju dan makmur. Di sini ada 2 orang, cewek dan cowok. Ini maksudnya persatuan. Terus di sini ada I love. Ini maksudnya persatuan dalam cinta kasih Tuhan untuk Indonesia yang lebih maju. Asik. Di sini ada tari tambang ya, yang biasanya 17 Agustus kita selalu tari-tarian gitu ya kan, siapa menang siapa kalah gitu ya kan. Tapi di sini itu jangan sampai putus gitu persaudaraannya. Yang kita tahu Indonesia itu kan negara agraris, dimana negara agraris itu berarti negara yang punya banyak fokusnya adalah pertanian. Nah, diharapkan dengan adanya sawah ini kita tuh jadi punya banyak ekspor ke luar negeri, jadi bisa bantu perekonomian di Indonesia. Mendukungmu sampai mati, hingga Garuda terbang tinggi, Garuda terbang tinggi. Shalom Impact Youth, pastinya teman-teman semua dalam kabar baik-baik aja dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan tadi seperti yang teman-teman sudah saksikan, tadi sedikit potongan highlight dari mana Impact Youth ada untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Di situ kami sama-sama menggambar sesuatu dan kita menjelaskannya. Tadi ada beberapa teman-teman yang menjelaskannya, semua mendapatkan giliran menjelaskan apa yang jadi keinginan atau harapan untuk Indonesia ke depannya. Dan hari ini aku akan mau sharing tentang itu juga, yaitu berkarya dengan visi. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, mengucap syukur. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada yang mendengarkan, baik dalam perjalanan kami dalam kantor maupun yang ada di rumah, kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi apapun juga, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan terus berkata-kata dengan kata-kata sederhana biar jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan mau permuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Ya, jadi dengan tema sebulan ini tentang berkarya, aku kasih judul berkarya dengan visi. Visi itu selalu terarah dengan tujuan. Jadi ada tujuannya sehingga jelas akhirnya ada visi yang menguatkannya. Nah, untuk itu kita baca dulu di Efesus 2 ayat 10 tertulis begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini jelas bahwa ada tujuan. Kita, saya dan teman-teman yang mendengarkan malam hari ini diciptakan. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Nah, ini ada tujuannya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dan jadi kehendak Tuhan untuk kita hidup di dalamnya. Di dalam pekerjaan baik yang Tuhan
siapkan. Nah makanya aku kasih judul dengan berkarya, dengan visi, yaitu mengarah pada tujuan yang Tuhan kasih sama teman-teman semua untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Nah, ngomong berbicara tentang visi, seperti yang tadi teman-teman lihat di video sebelumnya, sepertinya lagi sedang bermain. Ada games di sana. Mereka dengan kreativitas mencoba menggambarkan dari coretan satu ke coretan lain, ditukar, tambahin coretan lagi, sampai akhirnya menggambar sebuah harapan untuk Indonesia ke depan. Dan harapan itu muncul dari coretan-coretan teman-teman semua yang ditukar-tukar, sampai akhirnya dengan kreativitas yang ada menjelaskan dari gambar tersebut harapan apa untuk Indonesia. Nah, waktu mereka berkata-kata bercerita tentang Indonesia yang menghargai keanekaragaman, Indonesia yang bersatu dalam perbedaan, Indonesia yang pulih ekonominya, Indonesia yang rukun, Indonesia yang bahagia, Indonesia yang sukses, dan lain-lain. Banyak hal yang teman-teman kerjakan dan mereka katakan di panggung ini dengan kertas tulisan yang mereka lihat, yang mereka gambarkan. Di situ jelas bahwa apa yang mereka katakan, aku bilang bukan sekedar perkataan saja, tapi berharap dari situ ada visi yang Tuhan taruh dalam hati-hati setiap teman-teman semua. Dan saya harapan juga untuk hari ini ada juga visi yang Tuhan taruh buat teman-teman yang mendengarkan di rumah. Kenapa sih visi itu penting? Karena di Amsal 29 ayat 18 tertulis, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Ngomongin visi, wahyu, yaitu adalah bimbingan dari Tuhan. Kita singkirkan dulu pengertian visi baik dalam perusahaan, dalam apapun, enggak. Ini ngomongin visi yang sesuai firman Tuhan. Ternyata visi itu berupa wahyu yang dalam Alkitab yang tertulis di BIMK, Amsal 29:18 tertulis bahwa bimbingan dari Tuhan. Ternyata visi itu merupakan bimbingan dari Tuhan untuk kita bisa mengerjakannya hari demi hari dalam kehidupan kita. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Coba bayangkan, nggak dibimbing sama Tuhan, hidup dalam kekacauan. Makanya nggak salah, nggak heran kalau banyak anak-anak muda yang hidup dalam kekacauan. Kenapa? Hidupnya nggak dalam pimpinan visi yang Tuhan kasih. Nggak ada dalam pimpinan Tuhan, nggak ada dalam bimbingan Tuhan. Sehingga kekacauan terjadi dalam kehidupan mereka. Di sini tertulis, berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Berbicara bimbingan Tuhan, taat hukum Tuhan. Berbicara tentang visi, ketaatan akan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, jelas di sini tertulis bahwa visi itu apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan dalam kita dan melalui kita. Sekali lagi ya, visi itu apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan di dalam kita dan melalui kita. Percayakah teman-teman bahwa kehadiran teman-teman di sini, di dunia ini bukan hanya lahir aja. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sesuatu kebetulan, tapi ada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan teman-teman semua untuk mengerjakannya. Untuk mengerjakan apa? Visi yang Tuhan taruh masing-masing. Visi ada dua, ada yang umum memang secara, kalau kita percaya Kristus kita punya visi sendiri Tuhan taruh secara umum sebagai anak-anak Tuhan. Tapi aku percaya bahwa masing-masing kita Tuhan tetapkan visinya masing-masing dititipin. Kamu di dunia entertainment, kamu di dunia hukum, kamu di politik, kamu di gereja, di dunia rohani. Banyak yang Tuhan tetapkan secara pribadi atau khusus bagi teman-teman semua. Dan aku percaya itu ada bagi kita semua. Nah, visi ini akan diperjelas dengan yang namanya krisis. Maksudnya apa? Kadang-kadang krisis malah mematikan visi. Salah sebenarnya. Karena krisis harusnya memperjelas siapa kita untuk mengerjakan visi yang Tuhan titipkan. Jadi jadi segambar dengan amplifier, speaker, sesuatu yang semakin mengeraskan, semestinya semakin memperjelas, menguatkan siapa kita. Banyak hal ketika krisis terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya kita merespon yang salah dan lain-lain sehingga keluar dari visinya Tuhan. Dari sini jelas bahwa ketika kita punya visi dari Tuhan, justru krisis itu sebenarnya seharusnya memperjelas itu terjadi bagi kehidupan kita. Hidup dengan tujuan, dengan visi akan jauh berbeda daripada cuma sekedar hidup. Sekali lagi ya, hidup dengan tujuan atau visi akan jauh berbeda dari cuma sekedar hidup. Dan aku mau bagiin kenapa visi itu penting. Yang pertama begini, ketika tahu kita punya visi, Tuhan titipkan dalam kehidupan teman-teman semua, kita bisa melihat segala sesuatunya
sesuatu yang lebih besar. Kita melihat tujuan yang lebih besar. Roma 8:28 tertulis kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini jelas tertulis dalam segala sesuatu. Waktu kita melihat tadi krisis terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat mungkin halangan-hadangan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita punya visi, kita ngelihat tujuan yang lebih besar. Kita ngelihat sesuatu yang lebih besar di luar itu. Di luar krisis yang terjadi, di luar masalah yang ada, di luar hadangan yang ada, kita lihat bahwa ada visi yang Tuhan tetapkan di hati kita, yang akhirnya membuat kita melihat sesuatu yang lebih besar. Hari ini mungkin teman-teman ngadepin segala sesuatu, apapun itu aku nggak tahu persis, yang seakan-akan kayak mimpinya teman-teman dibuang percuma, apa yang jadi harapan teman-teman kemungkinan nggak akan jadi, yang hari-hari teman alamin kekecewaan demi kekecewaan, halangan demi halangan. Tapi di sini malam hari ini menegaskan bahwa ada visi yang Tuhan taruh dalam hati teman-teman untuk bisa melihat sesuatu yang lebih besar, tujuan yang lebih besar daripada sekedar krisis yang teman-teman sedang alami hari ini. Lalu yang kedua, kenapa visi itu penting? Karena jelas sebagai visi umum kita sebagai anak-anak Tuhan ada di Matius 28:19-20 yaitu berbicara tentang amanat agung. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Di situ jelas tertulis. Ini adalah visi umum kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita percaya sama Kristus, menjadi muridnya, bukan sekedar hidup aja, tapi ada visi yang Tuhan taruh, ada tugas yang Tuhan percayakan, amanat agung yang Tuhan percayakan, jadikan semua bangsa muridku. Jadi waktu teman-teman punya visi, itu tujuan yang lebih besar, dan yang lebih besar itu apa? Yaitu ini, apa yang Tuhan percayakan, itu amanat agung ini. Menjadikan semua bangsa muridku lewat banyak hal yang Tuhan titipin sama teman-teman. Mungkin teman-teman kreativitasnya apa? Kekuatan di sosial media, kekuatan di membuat konten, kekuatan di politik dan lain-lain, punya kekuatan teman-teman di musik dan lain-lain. Kerjakanlah dalam rangka apa? Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bikin karya yang terbaik, bikin karya yang menyenangkan hati Tuhan, bikin karya yang menggambarkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Karena itu bagian dalam perjalanan kita. Perjalanan amanat agung kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa visi itu penting? Ketika kita punya visi, kita dimampukan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kalau 3:23 teman-teman sering tahu ayat ini bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini jelas tertulis bahwa ketika kita punya visi, apa yang kita kerjakan untuk mendukung visi tersebut, karena tahu visi itu dari Tuhan, sehingga kita mengerjakannya untuk Tuhan. Kita dikasih kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan hati kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita mengerjakan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan mengerjakan visi kita, berkarya dengan visi yang Tuhan kasih. Dia yang mampukan untuk mengerjakannya. Dia yang mampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Dan bagian ini aku ingin bagiin sama teman-teman semua. Ngomongin visi, yaitu gambaran tentang sesuatu yang tadi saya bilang, Tuhan sedang dan akan kerjakan dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita. Tapi dengan kondisi kita yang terjaga. Maksudnya terjaga apa? Gak mungkin ada orang dikasih visi sama Tuhan ketika dia tidak ada dalam hubungan. Sekali lagi ya, gak mungkin dikasih visi sama Tuhan ketika tidak ada dalam hubungan. Kita gak punya hubungan sama seseorang gitu. Kita gak mungkin tahu apa yang dia mau. Kita gak mungkin tahu apa yang cara pandang, cara pikir mereka, kita gak akan tahu ketika kita tidak berhubungan. Demikian kita juga dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam hubungan dengan Tuhan, kita akan tahu persis apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, sehingga visi itu sendiri ada dalam kehidupan kita. Saat kita terhubung dengan Tuhan, saat kita ada dalam hubungan sama Tuhan, visi itu jelas akan Tuhan berikan sama kehidupan teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman tanya, Kak, gimana sih dapetin visi yang khusus dari Tuhan? Ya jalin hubungan dulu sama Tuhan. Gimana mau kasih tahu visinya? Tiap pagi doa juga enggak. Gimana mau kasih visinya? Baca firman Tuhan juga enggak. Lebih banyak baca sosial media, lebih banyak upload ini dan itu daripada mendengarkan suara Tuhan. Gimana kalian mau tahu visi yang Tuhan tetapkan secara pribadi sama kehidupan kalian? Dan apakah visi itu, teman-teman? Ini yang teman-teman akan bisa lihat bahwa visi itu selalu berhubungan dengan apa yang Tuhan kerjakan dan untuk kepentingan orang lain atau orang banyak. Jadi visi itu bukan berbicara saja, ya memang visinya khusus buat teman semua sendiri, masing-masing, iya. Tapi bukan tentang kalian loh. Bukan hanya tentang kalian supaya aku dipakai jadi pengkhotbah besar.
supaya aku dipakai untuk bisa mempertobatkan banyak orang, supaya aku. Nah, itu bukan visi. Itu bukan visi. Karena berbicara visi yaitu tentang apa yang Tuhan kerjakan dan untuk kepentingan orang banyak, orang lain. Kepentingan Tuhan sendiri yang jadi dalam kehidupan banyak orang. Bukan tentang kita. Jangan-jangan kalau tentang kita hanya sebatas mimpi saja. Keinginan diri sendiri aja. Tapi kalau ngomongin visi, tentang apa yang Tuhan kerjakan dan untuk kepentingan orang lain. Banyak contohnya. Setiap orang yang mengerjakannya demi kepentingan orang lain, ternyata Tuhan bawa tinggi. Dan akhirnya hidupnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Berfungsi dengan luar biasanya ketika visi itu dijalankan. Karena visi bukan tentang dia, tapi tentang apa yang Tuhan kerjakan dan untuk kepentingan orang lain. Kalau untuk kepentingan diri sendiri, jangan-jangan itu bukan visi. Dan aku bisa pastikan itu juga bukan visi. Karena visi tadi tentang orang banyak, tentang orang lain. Bagaimana teman-teman tahu lagi itu visi atau bukan? Yaitu yang kedua, visi menjaga kita dalam tracknya Tuhan. Tracknya Tuhan tuh gini, kita bisa dengan mudahnya membedakan apa yang baik dan benar dan kita mengerjakannya. Visi menjaga kita tetap ada dalam tracknya Tuhan. Nah teman-teman, makin besar kalian makin banyak punya godaan demi godaan yang untuk bisa jauh daripada rencananya Tuhan, keluar daripada kehendak Tuhan. Nah ketika kita punya visi, kita menjaga dalam tracknya Tuhan, kita tahu akhirnya bisa bedain apa yang baik dan benar. Kalau bedain baik, salah, benar, salah, mungkin lebih mudah daripada bedain mana yang baik sama yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Banyak yang kita lihat ternyata baik kayaknya ya, tapi ternyata ujung-ujungnya ternyata nggak benar ini. Kelihatannya baik, tapi ternyata ujungnya nggak benar. Karena apa yang baik belum tentu benar, tapi apa yang benar udah pasti baik di mata Tuhan. Nah visi itu menjaga kita tetap dalam tracknya Tuhan, tetap dalam apa yang jadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, visi itu gimana sih Kak ceknya? Visi itu seringkali berhubungan dengan kekuatan kita. Apa yang jadi kekuatan teman-teman semua, itulah visi tersebut. Tuhan seringkali pakai kekuatan teman-teman untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan teman-teman. Kekuatan di musik, ternyata Tuhan kasih visi untuk kamu bisa dengan musik memenangkan banyak jiwa, mengenalkan Tuhan. Tuhan kamu punya kekuatan untuk gambar. Lewat seni gambarmu, kau bisa menyenangkan hati Tuhan, mengenalkan Tuhan bagi banyak orang. Dan yang keempat teman-teman, ngomongin visi itu seringkali ini berbicara tentang keresahan, dipicu oleh keresahan. Bahasanya keresahan ilahi, keresahan yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk gini. Gua nggak bisa tidur kalau gua nggak turun tangan. Keadaan ini bikin gua resah, bikin kayak enggak gua harus ambil bagian. Aku harus ambil bagian memperbaikinya. Aku harus ambil bagian untuk bisa bikin ini lebih baik. Aku bisa mengerjakan apa yang aku bisa kerjakan. Ada keresahan demi keresahan yang Tuhan taruh dalam hati teman-teman melihat kondisi bangsa ini, melihat kondisi sekitar ini. Aku berdoa dan berharap bahwa dengan firman Tuhan teman-teman mendengarkan dengan sederhana ini, ada keresahan demi keresahan yang muncul di hati teman-teman. Untuk kalian bisa ambil bagian, untuk mengerjakan sesuatu, untuk berkarya dengan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan teman-teman semua. Banyak hal. Contoh Alkitab banyak banget teman-teman yang dikerjakan. Kita ngomongin contoh salahnya. Ada Yunus yang diberi visi sama Tuhan, tapi tidak mengerjakan visinya. Karena dia gak mau apa yang Tuhan rencanakan jadi. Dia lari dari visinya Tuhan. Tapi ketika dia mengerjakannya, Tuhan pakai hidupnya. Tuhan pakai keberadaannya untuk bisa mempertobatkan banyak orang dengan suaranya, dengan kehadirannya. Banyak banget. Simon Petrus, ketika Tuhan kasih visi ini sama Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus sendiri bagi Simon Petrus. 3 kali dia mengatakannya. Dalam perjalanannya, Simon Petrus jadi rasul yang sungguh diberkati sama Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan, dengan keberanian daripada Tuhan. Untuk dia bisa memberitakan Injil bagi banyak orang. Salah satu orang pribadi yang memperluaskan firman sampai ke Asia, mungkin sampai ke kita sekarang. Orang yang dipimpin sama visi,
karena ada keresahan dalam hatinya dengan Tuhan taruh untuk mengembalakan domba-domba. Malam hari ini teman-teman mendengarkannya, berharap berdoa ada keresahan demi keresahan yang Tuhan tetapkan dalam hati teman-teman untuk kalian bisa mengerjakannya. Dan Kak Felis kasih contoh terakhir. Mungkin teman-teman tahu ada konten kreator yang isi kontennya tentang sampah semua. Materinya bukan sampah dalam artian gak ada artinya, tapi ngomongin sampah dalam artian memang mereka adalah kelompok atau penggerak, pempengaruh yang berfokus sama masalah sampah, kebersihan lingkungan, yaitu namanya Pandawara. Teman-teman tahu pasti, apalagi generasi sekarang pasti tahu. Dipicu dari apa teman-teman? Mereka ada karena mereka di sini tertulis. Aku cari tahu, ini kenapa mereka bisa memulai bersih-bersih kali, bersih-bersih sungai. Kenapa mereka bisa mulai itu? Di sini tertulis teman-teman. Mereka adalah sahabat yang berasal dari SMA yang sama dan kegiatan mereka udah tekuni sejak Agustus 2022. Artinya udah setahun yang lalu. Awalnya mereka merasa jengkel dengan banjir yang berulang kali terjadi di wilayah tempat tinggal mereka di Bandung. Mereka jengkel karena wilayah mereka banjir melulu berulang kali. Rasa jengkel dan lelah ini karena rumah mereka terus-terusan terendam banjir membuat mereka berlima berinisiatif membersihkan sampah di sungai sekitar wilayah rumah mereka. 5 orang punya keresahan yang sama, banjir melulu. Dan mereka tidak menyalahkan pemerintah dan menunggu pemerintah mengerjakannya. Wah, aku memang tanggung jawabnya. Tapi mereka mengambil bagian untuk mengerjakannya. Mereka melakukan aksi tersebut dengan harapan aliran air berfungsi dengan baik sehingga nggak menimbulkan banjir. Jadi sebelum konten ini lahir, mereka sudah mengerjakannya. Sampai akhirnya mereka membersihkan sungai ini, sungai itu, dan mereka jadikan ini konten untuk bisa jadi teladan, untuk bisa manggil teman-teman semua untuk ambil bagian sampai akhirnya mereka mendapatkan prestasi dan apresiasi jadi TikTok Local Heroes dalam penghargaan Year on TikTok 2022 dengan apa yang mereka kerjakan. Bukan tentang apresiasinya, tapi aku mau ngomong ini tentang ini. Ada keresahan yang ada dalam hati mereka. Dan bukan berhenti di keresahannya, mereka berkarya mengerjakannya. Sehingga Tuhan pakai mereka untuk bisa menginisiasi sampai kali terkotor di Indonesia, sungai terkotor di Indonesia dibersihkan sama mereka dan akhirnya ribuan orang ikut membersihkannya. Coba bayangkan, 5 orang saja bisa menggerakkan ribuan orang untuk bisa bersihin bareng. Karena ada keresahan yang mereka kerjakan. Aku berdoa malam hari ini dengan firman Tuhan yang sederhana ini, ada keresahan demi keresahan yang Tuhan taruh sama hati teman-teman dan membuat teman-teman gini, aku mau ambil bagian mengerjakannya. Aku mau berkarya bagi Tuhan dengan visi yang Tuhan tetapkan. Dan gak ada satupun yang akan bisa memberhentikannya karena visi ini dari Tuhan dan aku mengerjakannya untuk Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman ini jadi kekuatan bagi setiap kami. Buat mereka yang mendengarkannya, mereka berkarya dengan visi daripada Tuhan karena yang dari Tuhan gak akan bisa diberhentikan oleh siapapun juga. Biarlah kekuatan demi kekuatan menyertai setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Ada keresahan demi keresahan ilahi yang hadir bagi hidup mereka. Sehingga mereka nggak bisa tidur, mereka nggak bisa tenang kalau mereka nggak ambil bagian mengerjakannya. Biarlah kami berhenti nggak cuma berdoa saja bagi bangsa kami. Bagi kota kami, bagi sekitar kami. Biar kami berhenti cuma menunggu pemerintah mengerjakannya. Tapi biarlah dengan keberadaan kami, keterbatasan kami, sekalipun kami masih muda. Tapi kami mau ambil bagian mengerjakannya. Mempermuliakan nama Tuhan di bangsa ini. Membawa bangsa ini melihat Tuhan nyata. Tuhan Yesus sayang bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, aku percaya kuasa-Mu ada bagi setiap umat-Mu yang ada, teman-teman yang ada. Biar berbicara lebih jelas bagi hati mereka. Roh Kudus mampu untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan masih ada minggu depan tema tentang berkarya. Dan nanti kita akan ganti tema lagi bulan berikutnya.
dan berharap teman-teman diberkati dengan segala sesuatu yang dibicarakan dan jadi berkat buat teman-teman semua, jadi motivasi yang baik untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman semua. Jangan lupa saksikan Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan bagi teman-teman yang di Jakarta sekitarnya, apalagi di daerah Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran yang dekat-dekat, yuk ikut ibadah Impact Youth Onsite bareng-bareng dengan kita di Gereja Impact Community Indonesia, di mana? Di Mall of Indonesia, lantai P3, jam yang sama, jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi hadir bersama dengan kami. Kalau kalian kurang juga, kalian ada Impact Family, yaitu Komsel, komunitas sel Gereja Impact Community Indonesia. Kalian bisa punya keluarga yang baru, keluarga kecil yang bisa saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke grup WhatsApp yang ada dan kalian bisa Zoom bareng juga. Dan teman-teman juga ada Komsel Onsite-nya juga. Kalau Impact Youth ada Komsel Onsite di setiap Kamis 2 minggu sekali jam 7 sore di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Kalian bisa hubungi nomor berikut, nanti kalian bisa hadir bersama-sama dengan kami, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan lainnya. Dan Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya ada ibadah 9, 11, jam 1 dan jam 3 sore. Bagi teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap, kami mengundang bisa beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia. Dan teman-teman juga bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus, yaitu di mana teman-teman yang punya pelayanan baik persekutuan doa sekolah, kampus, dan lain-lain yang mau kami layani, mau di mentoring dan lain-lain juga, kami siap melayani teman-teman semua generasi ini untuk bawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tinggal hubungi call center di sini, kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, teman-teman bahwa kalian tahu persis bahwa pekerjaan Tuhan dititipin di Yayasan Tangan Pengharapan untuk anak-anak pedalaman yang ada, kalian mau support hanya dengan membeli merchandise keren-keren ini. Kalian beli baik di semua banyak platform yang ada, atau mau via WhatsApp yang ada juga silakan, atau mau datang juga langsung ke di sini nih di Mall of Indonesia lantai P3 juga silakan. Teman-teman beli karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua. Berharap teman-teman diberkati Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti
Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanator di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Hanya dengan $3.350 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas.